Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, Tuhan beserta kita. Selamat bertemu kembali bersama Remah, Renungan Malam Harian GKJ Manis Renggo. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di surga, puji syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus hari ini Tuhan, kami boleh melewati dengan sukacita, dengan penuh berkat-berkat dari-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar bersama untuk merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan renungan malam hari ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menyertai kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh melaksanakan dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan berkenaan dengan teguran Tuhan, yaitu Tuhan menegur umat-Nya. Adapun bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Ayub 5 ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, tentu kita mempunyai cerita hidup atau kisah hidup. Dan tentunya kisah hidup kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Kisah hidup baik tentang bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Dan kisah hidup tentang bagaimana kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Alkitab tidak hanya mencatat keberhasilan atau kesuksesan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, tetapi juga menceritakan kegagalan-kegagalan atau kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Seperti Yakub yang menipu ayahnya, Daud yang selingkuh dengan Batseba, Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, dan Paulus yang menganiaya. Dan bisa kita lihat tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab. Lalu kenapa kok semua itu juga ditulis di dalam Alkitab? Kenapa tidak yang baik-baik saja yang ditulis di dalam Alkitab? Ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab adalah juga manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan juga dosa. Namun yang perlu kita perhatikan dan kita pahami adalah di saat tokoh itu melakukan kesalahan, mereka mau mendengar teguran Tuhan. Mereka sadar bahwa dia telah bersalah dan dia mau bertobat.
dan juga Tuhan memulihkan mereka. Yang menjadi poin perhatian kita adalah mendengar dan bertobat. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mendengar teguran Tuhan dalam kehidupan kita? Teguran memang terasa pahit, tidak enak, bahkan sering menyakitkan hati. Seringkali kita tidak terima saat ada orang yang menegur kita. Baik itu atasan kita, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kita, baik itu suami atau istri kita, atau mungkin juga majelis atau pendeta sekalipun. Semua itu karena rasa percaya diri kita yang berlebihan. Sehingga menjadi sombong, arogan, merasa benar, tidak ada salah di dalam hidup kita. Sehingga kita anti teguran. Pokoknya aku wis bener. Apa di hadapan Tuhan kita juga seperti itu? Tentunya tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tegur kita saat kita tidak sejalan dengan perintah Tuhan. Ketika kita mulai cari-cari jalan lain. Namun sayangnya kita sering mengabaikan teguran Tuhan itu. Pura-pura tidak mendengar. Tuhan menegur kita dengan berbagai cara. Bisa lewat mimpi kita, bisa lewat khotbah yang kita dengarkan dalam ibadah. Mungkin juga bisa lewat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Teguran Tuhan terhadap umatnya disesuaikan dengan kekuatan umatnya. Tuhan tahu batasannya seberapa kekuatan manusia. Karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Sehingga Tuhan mengerti dan memahami akan kekuatan kita dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita patut bersyukur Tuhan masih mau menegur kita dan tidak membiarkan kita terlalu jatuh ke dalam dosa. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita hidup sejalan dengan kasih-Nya, dengan perintah-Nya. Tentunya di jalan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita kenali dan pahami akan teguran Tuhan. Dan kita bertobat dari kesalahan kita, supaya Tuhan pulihkan kita. Dan jangan pernah menolak teguran Tuhan. Sebab teguran Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan damai sejahtera. Seperti bacaan kita tadi di atas, Ayub 5 ayat 17 mengatakan, berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kiranya ini menjadi teguran bagi kita dan dapat kita renungkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami boleh merenungkan akan firman-Mu terhadap kami.
berkenaan dengan Engkau yang menegur kami Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa mengenali, bisa memahami, dan bisa menerima teguran-Mu Tuhan. Dan kami mampu dan mau untuk bertobat akan dosa-dosa kami. Tuhan, sekali lagi mampukan kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya juga Engkau menyertai kami sehingga kami tidak larut di dalam kegelapan dan kami boleh selalu jalan di dalam terang-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk sanak saudara kami Tuhan, yang mungkin mereka masih merasakan sakit, atau bahkan ada saudara kami yang juga masih melakukan isolasi mandiri. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau jamah mereka, Engkau berikan kesembuhan Tuhan, sehingga mereka segera pulih dari sakitnya dan segera boleh beraktivitas kembali, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan mungkin Tuhan sebentar lagi kami juga mau mengistirahatkan diri kami Tuhan, kiranya juga Engkau berkati dan Engkau pimpin di dalam istirahat malam kami. Tuhan, sekali lagi mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian remah malam hari ini, kiranya menjadikan kita bisa mengenali dan memahami akan teguran Tuhan, dan kita mampu untuk selalu hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati kita selalu, dan amin.